Tujuan sholat itu yang pertama, ayat 14 ya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis sholata li dzikri. Tujuan sholat itu adalah li dzikri, untuk mengingat Allah. Itu tujuan besar sholat. Jadi ketika kita sholat malah ingat di pasar, ingat tadi dimarahin dosen misalnya masih kuliah, ingat anak-anak dan segala rupa, berarti tidak tercapai itu tujuan. Tujuan dasar sholat untuk mengingati Allah itu. Itu ayat senada misal di surat Al-Ankabut ayat 45 ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Sholat itu untuk mencegah, ini tujuan kedua sholat nih. Sholat itu untuk mencegah fahisyah dan kemungkaran, dan mengingat Allah itulah tujuan terbesarnya. Jadi lagi-lagi tujuan terbesarnya mengingat Allah. Dengan kita mengingat Allah akan ada dampak pasca salat, yakni kita bisa menjaga diri kita dari fahisyah dan kemungkaran. Itu tujuan keduanya. Tapi tujuan dasarnya tetap untuk mengingati Allah. Ketika kita ingat Allah setidaknya 5 kali dalam sehari, maka ingatan kita akan Allah 5 kali dalam sehari ini akan menjaga kita di antara waktu salat dari perbuatan fahisyah dan kemungkaran itu. Itu tujuan salat. Tujuan ketiga salat, Al-Baqarah 45-46 ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan perantaraan sabar dan salat. Jadi salatnya sarana untuk memohon pertolongan. Salat itu sarana untuk berdoa. Ya, kita semua banyak hajat ya, banyak kebutuhan, banyak hambatan, banyak mengalami problem dan seterusnya. Maka kita bisa menjadikan salat sebagai sarana untuk meraih pertolongan Allah. Salat jadi sarana berdoa. Salat sendiri kan sarana artinya doa. Ya. Nah, salat yang begitu pemurahnya Allah menjadikan kita bisa memperoleh sarana pertolongan dengan salat sehari 5 kali minimalnya gitu. Kan, tapi kenapa dalam kenyataannya kita tidak merasa tertolong dengan salat gitu? Banyak yang bertanya gitu. Kita tidak merasa tertolong dengan salat. Apa gitu dampaknya salat gitu? Seperti itu. Nah, maka kata hadis Tirmizi, ya, bukan soal salatnya yang salah, tapi karena Allah tidak akan mengabulkan doa kalau datang dari hati yang kosong dan lalai. Nah, itu masalahnya. Salatnya mah benar, redaksinya betul kan? Inna sholati wa nusuki wa mahiyati lirabbil alamin. Rabbi firli warhamni wa zidni. Redaksinya tentu saja betul. Tapi ketika hati kita kosong, tidak connect pikiran perasaan kita dengan apa yang kita lafadzkan, berlafadznya begitu mulia, maka tidak ada pengabulan gitu kan. Gitu. Jadi bukan salatnya yang tidak ngaruh, tapi sebenarnya ada penghalang dalam diri kita, yakni koneksi terhalang antara pikiran, perasaan dengan lafadz-lafadz bagus, lafadz-lafadz mulia yang kita ucapkan itu. Allah tidak mengijabah, tidak mengabulkan doa yang datang dari hati yang kosong dan lalai begitu ya. Salat sebagai sarana permohonan tolong. Nah, kemudian salat sebagai sarana untuk berdoa. Nah, kemudian yang keempatnya, salat itu sarana untuk kita bermunajat, berkomunikasi, berdialog dengan Allah. Ya, curhat lah kalau bahasa gampangnya. Kita menyampaikan aneka macam keluh kesah, perasaan, harapan, rasa takut dan seterusnya dalam redaksi doa salat kita seperti itu. Nah, tentu nggak logis kan? Kita menganggap kita berdialog dengan Allah, padahal pikiran kemana, ucapan kemana, perasaan kemana, itu tidak dianggap sebagai sebuah interaksi atau komunikasi yang benar itu ya. Jadi itu kayak burung beo aja kan berarti statusnya. Beo mungkin bisa menyampaikan, bisa ngalagu, bisa naon gitu. Bisa menjawab salam, bisa mengucap salam, tapi beo tidak paham kan substansi yang ia katakan gitu. Ya, maka kan tidak ada juga orang yang datang ke beo minta didoakan, karena dia juga paham bahwa apa yang dikatakan beo itu bukanlah sesuatu yang maknanya didapati oleh si beo itu sendiri gitu, seperti itu. Itu hanya ucapan di mulut saja. Maka tentu tidak nyampe tujuan kita sholat untuk berkomunikasi dengan Allah, itu tidak nyampe ketika hati kita tidak hadir di situ.